ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? How are you today? Semoga hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 tentang pemanasan global. Nah, sebelum itu mari anak-anak buka bukunya di halaman 194 ya. Mari kita baca teks tentang pemanasan global. Nah, anak-anak ustazah sebelumnya sudah pernah belum mendengar istilah tentang pemanasan global? Dan apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Anak-anak sudah tahu belum perubahan wujud apa yang terjadi pada pemanasan global? Nah, mari kita bahas ya. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, anak-anak bisa lihat ya gambar es di kutub seperti yang ada di dalam buku tematik kalian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat video penampakan es kutub yang mencair ya. Ini dia videonya. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ya, ini adalah salah satu dampak dari pemanasan global. Jadi pemanasan global ini mengakibatkan es di kutub utara mencair. Lama-kelamaan jika es ini mencair, ini akan mengakibatkan banyak pulau yang akan tenggelam. Dampak lain dari mencairnya es di kutub utara ini adalah mengakibatkan habitat di sana lama-kelamaan akan punah. Salah satunya adalah beruang kutub. Mereka lama-kelamaan akan punah jika tempat tinggal mereka rusak. Nah, seperti yang anak-anak tahu ya, beruang kutub itu mereka tinggal di tempat yang dingin. Mereka hanya bisa tinggal di kutub utara karena di sini itu udaranya sangat dingin. Nah, jika es di kutub ini mencair, mereka lama-kelamaan akan mati. Es di kutub ini mencair karena adanya pemanasan global, karena bumi ini lama-kelamaan semakin hari semakin panas. Jadi suhu di bumi ini semakin naik, mengakibatkan es yang ada di kutub mencair. Mencairnya es di kutub utara ini terjadi akibat pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi karena suhu bumi yang semakin meningkat. Suhu bumi ini meningkat karena banyaknya asap dari kendaraan dan juga asap dari pabrik. Nah, jadi asap dari pabrik ini menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin hari semakin panas. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah contoh dari pemanasan global. Jadi banyaknya asap dari pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga salah satunya asap dari kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil. Nah, jadi anak-anak bisa lihat sendiri ya, ini dampak dari pemanasan global. Nah, anak-anak bisa lihat ya, dampak dari pemanasan global ini berdampak juga pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika pada manusia, ini dampaknya adalah suhu udara semakin panas, menyebabkan kita kepanasan. Selain itu, jika banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, kita akan mengalami sesak nafas. Nah, selain manusia, tumbuhan juga mengalami kekeringan. Nah, jika tumbuhan mati, maka hewan-hewan akan sulit untuk mencari makan, dan juga habitat dari hewan-hewan akan rusak. Jika habitat hewan rusak, itu berdampak juga pada manusia. Manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan. Salah satu contoh, misalnya hewan ternak seperti sapi dan kambing. Jika mereka mati atau mereka punah, maka manusia kekurangan bahan makanan, manusia akan sulit mencari bahan makanan. Nah, jadi
Banyak sekali dampak dari pemanasan ini ya nak. Selain manusia, hewan, tumbuhan semuanya berdampak. Nah, selain itu nak, pemanasan global juga terjadi karena banyaknya penggunaan kaca pada bangunan, atau bisa disebut dengan penggunaan rumah kaca ya nak. Jadi semakin banyak bangunan yang dibangun menggunakan bahan kaca, maka pemanasan global itu akan semakin meningkat karena kaca ini bisa memantulkan sinar matahari menjadi lebih terasa panas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat video berikut ini ya. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Membuat ventilasi udara yang baik, atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk pembuatan kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon. Hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Hal ini akan membuat udara terasa lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Nah, anak-anak sudah tahu ya nak, cara mengurangi pemanasan global. Tadi salah satunya adalah dengan mengurangi polusi udara dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda, kemudian tidak menggunakan tisu, atau kita bisa menggunakan lap yang bisa dicuci berulang kali.
Nah, selain itu di buku kalian juga sudah ada nak ya penjelasannya di halaman 196. Nah, jadi salah satunya tadi selain kita bersepeda, kita juga bisa berjalan kaki supaya lebih sehat, dan kita juga mencintai dan harus memelihara tumbuhan dan tanaman. Jadi kita semakin banyak menanam tumbuhan untuk mengurangi polusi udara. Kita juga harus menghemat listrik dan juga menghemat air. Kita akan mencari kosakata baru dalam bacaan pemanasan global tadi ya nak. Nah, anak-anak silakan simak penjelasan dari Ustazah ya. Nah, kosakata baru yang kita temukan pertama itu adalah global ya. Setelah global ada kosakata tentang es tadi yaitu kutub, dan yang ketiga polusi ya. Keempat tentang suhu, dan yang kelima dampak. Jadi Ustazah akan jelaskan satu-satu ya. Global itu artinya secara umum dan secara keseluruhan itu berarti bulat atau secara garis besar itu besar. Jadi global itu meliputi segalanya. Global itu dalam artian yang besar ya. Kemudian kutub. Kutub itu ujung poros atau sumbu bumi. Jadi letak kutub itu ada di ujung nak. Makanya itu arti dari kutub adalah sumbu bumi atau ujung poros. Kemudian yang ketiga ada polusi. Nah, seperti yang anak-anak lihat tadi ya, contoh dari polusi adalah asap kendaraan dan asap pabrik. Jadi polusi ini artinya adalah pengotoran, bisa berarti kotor tentang air yang kotor atau udara yang kotor atau udara yang tercemar dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada suhu. Suhu ini ada panas, ada dingin, itu namanya suhu ya nak. Nah, dalam pengertian kamus, suhu ini artinya adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat atau panas. Bisa berdampak panas bumi atau lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada dampak. Nah, dampak itu artinya adalah pengaruh ya nak. Misalnya dampak dari polusi udara, berarti artinya itu sama dengan pengaruh dari polusi udara. Jadi dampak ini bisa mengakibatkan akibat yang positif maupun yang negatif. Kalian bisa membuat kalimat dari kosakata yang Ustazah jelaskan tadi ya. Dari kelima kosakata tadi kalian bisa membuat kalimat di halaman 196 ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa menjawab soal di halaman 197 tentang pemanasan global. Salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global adalah menghemat listrik ya. Nah, di sini ada Udin yang ingin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Sedangkan pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Nah, jadi jika ditotal berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, kita akan menjumlahkannya ya. Cara menjumlahkannya itu adalah kita tambahkan dulu jam dengan jam, kemudian menit dengan menit supaya lebih mudah. Nah, untuk itu kalian bisa perhatikan video Ustazah ya. Ustazah akan menjelaskan penjumlahan tentang jam dan menit ya. Jadi caranya kita jumlahkan dulu jamnya. 1 jam ditambah 4 jam itu hasilnya adalah 5 jam. 1 jam ditambah 4 jam itu hasilnya berapa nak? Kita buat ya. 1 jam ditambah 4 jam itu sama dengan 5 jam. Kemudian 30 menit ya, kita tambahkan menit dan menit. 30 menit ditambah 20 menit itu hasilnya adalah berapa nak? Kita jumlahkan ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah 5 jam 50 menit. Nah, ini hasilnya nak ya. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 20 menit hasilnya ada 5 jam 50 menit. Nah, kemudian ada soal satu lagi ya. Ini caranya menit dan menit. Jadi kita tinggal menambahkan menit dan menit saja nak ya. 30 menit ditambah 40 menit berapa nak? 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti hasilnya adalah 70 menit. Nah, 70 menit ini akan kita ubah menjadi jam. Caranya seperti apa nak? Kita kurangi saja ya. Karena 1 jam adalah 60 menit, maka kita kurangi 70 dikurangi
kemudian itu 10 menit. Nah, hasilnya adalah 1 jam 10 menit. Atau bisa juga di sini kita buat 1 jam ya, Nak ya. Boleh 1 jam atau boleh kita buat menitnya ya. Sampai di sini anak paham? Nah, untuk selanjutnya anak-anak ustazah bisa kerjakan soal di bukunya halaman 204 dan 200 sampai 206 ya, Nak.